Bayangin, kamu lagi liburan ke Kalimantan Selatan, naik kapal kecil nyusurin pantai-pantai eksotis. Terus tiba-tiba, ada suara sirene dari kejauhan. Kamu nengok, bukan kapal polisi, bukan juga kapal pesiar, tapi sebuah kota. Ya, beneran kota. Muncul samar-samar di kejauhan. Gedungnya tinggi, ada yang mengkilap kayak kaca, lampunya nyala-nyala, padahal dari situ katanya hutan belantara. Pas kamu tanya ke warga lokal, jawaban simpel, oh, itu Saranjana. Loh, emang kota apaan itu? Nah, kalau kalian nanya ke Google atau warga kota baru Kalimantan Selatan, sebagian bakal jawab, itu kota gaib dek. Tapi anehnya meskipun gaib, banyak yang aku pernah lihat, pernah dengar, bahkan pernah ngantar barang ke sana. Nah, halo, gimana tuh? Saranjana itu dipercaya sebagai kota gaib atau dimensi lain yang katanya berada di kawasan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Kota ini nggak ada di peta resmi, tapi disebut-sebut sangat maju, bahkan lebih canggih dari kota-kota modern zaman sekarang. Ada lift kaca, jalan layang, bahkan sistem elektronik canggih. Padahal kita ngomongin hutan Kalimantan, hutan belantara sih. Sejauh penelusuran budaya Banjar, nama Saranjana nggak muncul dalam catatan sejarah resmi kayak kerajaan atau manuskrip kuno. Tapi ia hidup di cerita rakyat yang menyebar dari mulut ke mulut. Konon masyarakat sekitar percaya Saranjana adalah kota milik makhluk halus atau bangsa jin, yang itu berdampingan dalam tanda kutip dengan manusia. Beberapa versinya bilang bahwa dulu Saranjana itu kerajaan spiritual di masa lalu, hilang dari dunia nyata karena ditelan alam atau karena ditutup dari pandangan manusia biasa. Ada juga yang bilang ini adalah tempat pengasingan para raja atau pangeran halus, lengkap dengan istana dan perangkat kerajaannya. Nah, ini urban legend yang bikin mitos Saranjana naik daun nih. Di tahun 1980-an, katanya sempat heboh nih cerita tentang pengiriman alat berat dari Jakarta menuju Kota Baru. Alat-alat kayak bulldozer, eskavator, dan truk-truk gede katanya dipesan oleh seseorang dari kota Saranjana. Masalahnya ketika barang-barang itu sampai pelabuhan, gak ada satupun orang atau instansi yang pernah merasa mesan. Nama pengirimnya juga nggak jelas. Anehnya lagi, dokumen pengiriman lengkap, ada alamat, nomor kontak, sampai tanda tangan. Tapi semua itu tetap nggak bisa diverifikasi gitu. Orang-orang pelabuhan itu ngerasa heran. Ini siapa yang mesan sih? Gak ada orangnya tapi bayar lunas gitu. Jadi kalau bukan manusia, siapa yang mesan? Jin kah? Atau apa nih? Konon setelah dicari-cari, barang-barang itu akhirnya diambil juga, tapi bukan oleh siapa-siapa, seakan lenyap begitu saja. Ada yang bilang petugasnya datang tengah malam. Ada juga yang cerita alatnya hilang dari pelabuhan tanpa jejak, cuma tinggal roda bekas aja nih. Beberapa testimoni orang mengaku nih pernah melihat Saranjana menggambarkan kota ini dengan detail yang menggelikan, sekaligus bikin merinding. Bangunan tinggi menjulang serba kaca, jalan raya rapi kayak tol tapi bersih banget, mobil-mobil canggih yang nggak ada di dunia nyata. Warga Saranjana katanya manusia juga, tapi auranya beda, bersih, kalem, dan tatapan matanya dalam. Ada yang bilang rasanya kayak masuk ke masa depan, tapi pas balik lagi ke dunia nyata rasanya kayak bangun dari mimpi. Beberapa orang bahkan mengaku pernah ditarik ke sana tanpa sengaja. Biasanya kejadian ini pas mereka lagi nyasar di hutan atau pegunungan, terus kayak ada kabut atau jalan kecil yang bikin mereka masuk ke dimensi lain. Percaya nggak sih kalian? Warga-warga yang tinggal dekat dengan area yang diduga jadi pintu gerbang ke Saranjana punya segudang cerita horor lucu nih. Beberapa di antaranya itu, pertama ada cerita si pemancing. Ada warga yang katanya lagi mancing di pesisir malam-malam, terus lihat cahaya terang dari balik bukit. Dia pikir itu lampu kapal, ternyata gedung tinggi dengan billboard menyala. Pas dia mendekat, mendadak kabut turun dan semuanya hilang. Apakah itu menurut kalian? Apakah itu cuma ilusi atau halusinasi aja nih? Kedua, ada cerita sopir truk nih. Seorang sopir truk pengantar logistik pernah bilang rutenya tiba-tiba berubah sendiri di GPS. Ketika diikuti, dia lewat jalanan mulus yang nggak ada di peta, masuk ke kota kasar yang sangat rapi. Pas tanya orang sana, mereka cuma senyum, nggak jawab. Besoknya dia bangun di dalam truknya yang mogok di tepi hutan. Dan ada juga cerita yang ketiga nih, orang hilang di gunung. Beberapa pendaki dan penjelajah hutan juga dilaporkan hilang secara misterius. Ada yang balik seminggu kemudian dan mengaku cuma 2 jam di dalam. Waktu versi dia nggak sama dengan waktu di dunia nyata. Nah, konspirasi Saranjana itu bukan sekedar mitos nih guys. Nah, bagian ini yang bikin mitos Saranjana makin panas, yaitu pertama, dimensi paralel. Teori ini bilang Saranjana bukan kota gaib, tapi kota di dimensi paralel, dunia yang eksis di frekuensi yang berbeda dari kita.
Kadang-kadang ketika kondisi lingkungan sinkron dua dimensi itu bisa bersentuhan. Dan kalau kamu cukup beruntung, kalian bisa masuk. Mirip kayak glitch di dunia nyata gitu. Tapi percaya nggak sih kalian? Kedua, itu eksperimen militer rahasia. Ada juga yang meyakini bahwa Seranjana adalah lokasi rahasia semacam Area 51 versi Indonesia. Wilayah ini ditutup oleh pemerintah karena jadi tempat uji coba teknologi tinggi, termasuk teknologi cloaking, dimensi buatan atau eksperimen elektromagnetik. Beberapa warga bahkan bersaksi pernah lihat helikopter tanpa suara melintas tengah malam di atas hutan. Ketiga, itu kota jin yang modern. Ini versi klasik dan spiritual, tapi gue gak percaya sih. Menurut banyak orang Banjar, Seranjana adalah kota jin yang sudah upgrade zaman. Setelah jin bisa hidup ribuan tahun, mereka punya waktu untuk membangun kota, belajar teknologi manusia, bahkan meniru gaya hidup kita. Yang seramnya, beberapa jin katanya menyamar jadi manusia dan sesekali muncul di pasar atau bank buat ambil uang. Wow. Beberapa waktu lalu ada yang bilang kalau Seranjana pernah muncul di Google Maps, tapi kemudian dihapus karena nggak sesuai data pemerintah. Namun spekulasi pun bermunculan. Kenapa Google sempat munculin itu kalau nggak ada sumbernya? Ada yang percaya Google pernah menangkap bayangan kota gaib lewat satelit, tapi pemerintah minta dihapus biar nggak memicu kepanikan. Ada juga yang bilang Google tertipu algoritma dan nambahin data dari sumber yang nggak jelas. Buat masyarakat Banjar, cerita tentang Seranjana adalah simbol kepercayaan akan dunia tak kasat mata yang hidup berdampingan. Dalam budaya mereka, hal goib bukan buat ditakuti, tapi untuk dihormati nih guys. Seranjana itu bisa jadi pengingat bahwa kita bukan satu-satunya penghuni alam semesta ini. Mitos ini juga semacam penjaga alam, seolah bilang jangan terlalu merusak hutan, jangan terlalu serakah, karena ada yang menjaga tempat ini lebih lama dari manusia gitu. Nah, menurut fiksi versus fakta itu apakah ada buktinya? Nah, faktanya itu tidak ada dokumen resmi atau peta yang mencantumkan kota Seranjana. Nah, fiksi, tapi terlalu banyak kesaksian dari warga berbeda yang saling gak kenal dan ceritanya nyambung aja gitu. Faktanya, pulau laut punya area yang masih sangat tertutup, minim sinyal dan sulit untuk dijangkau. Fiksinya, kenapa sinyal hilang tiba-tiba? Alam atau filter dimensi ini gitu. Nah, ada teori mind-blowing yang bilang semua orang pernah ke Seranjana, tapi ingatannya dihapus pas balik ke dunia nyata. Ingat gak waktu kecil kalian pernah mimpi masuk kota aneh tapi keren? Bisa jadi itu bukan mimpi, tapi ini teori yang gak make sense anjay. Dari semua kota gaib di Indonesia kayak Uwentira di Sulawesi, Alas Purwo di Jawa Timur, atau Padang 12 di Kalimantan Barat, Seranjana punya daya tarik unik, bukan karena menyeramkan, tapi karena dia terlalu modern untuk ukuran kota mistis gitu. Biasanya kota gaib identik dengan kerajaan kuno, suara gamelan dan kabut pekat. Tapi Seranjana dia seperti New York versi jin anjay. Jadi sebenarnya Seranjana itu nyata atau cuma cerita doang nih? Jawabannya ya tergantung siapa yang kamu tanya. Ya artinya ini masih hipotesis nih guys. Kalau kalian tanya ke Google, dia bakal bilang nggak ada, karena emang faktanya nggak ada. Nah, kalau kalian nanya ke warga Kalimantan Selatan, mereka bisa cerita sampai subuh tuh. Kalau kalian nanya ke alam bawah sadar kalian, siapa tahu jawabannya udah pernah kalian lihat di mimpi semalam gitu. So, gimana menurut kalian nih guys? Apakah kalian percaya dengan Seranjana atau enggak gitu? Seranjana kota yang tidak pernah ada, tapi selalu hidup di cerita rakyat doang sebenarnya. Dan mungkin dia lagi baca ini sekarang. Ya, bisa jadi kan? Gimana menurut kalian?